Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bahas salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'labah Al-Khusani. Salah satu sahabat yang wafat, meninggal dunia pada saat sedang sujud. Ibnu Asakir dalam tarikh Damasyiknya itu memberi kesaksian tentang wafatnya Abu Sa'labah Al-Khusani, ya, yang juga merupakan murid dari Abu Sa'labah, yaitu Abu Zahiriyah, yang mengatakan dia pernah mendengar gurunya, yaitu Abu Sa'labah ini berkata, "Aku tidak ingin meninggal dunia sebagaimana umumnya kalian mati." Dan ternyata beliau ini, Abu Sa'labah Al-Khusani ini, meninggal dalam keadaan bersujud. Dalam tarikh Damasik itu disebutkan begini, "Fa bainama huwa yusalli fi jawfil laili kubida wa huwa sajidun khara'at ibnatuhu anna abaha qad mata fastayqadat faz'atan fanadat ummaha aina abi qalat fi musallahu fanadathu falam yujibha fa'abnat fawajadathu sajidan faharakathu fawaqa'a li jambihi mayyitan." Ketika Abu Sa'labah itu salat di tengah malam, pada waktu yang bersamaan lalu kemudian anak perempuannya itu bermimpi ayahnya meninggal. Jadi saat Abu Sa'labah ini salat malam itu, ternyata anak perempuannya bermimpi ayahnya mati, ayahnya meninggal. Lalu anak itu segera bangun dari tidurnya dan memanggil ibunya, lalu menanyakan, "Bapak mana? Bapak mana?" Lalu ibunya menjawab, "Bapakmu ada di musalla, ada di mihrab, ya, tempat dia biasa salat." Ya. Lalu kemudian anak perempuannya itu memanggil ayahnya, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian dia tidak tahan, pergi ke tempat salat itu, ke musalla ayahnya itu, dan ya, Abu Sa'labah kemudian wafat dalam keadaan sujud. Anaknya itu menggerak-gerakkan ayahnya yang jatuh terbaring ke tanah dalam keadaan sudah wafat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, Abu Sa'labah ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang pernah dipuji keilmuan dan kesungguhannya dalam belajar. Dia wafat pada tahun ke-75 Hijriah, pada waktu awal kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Menurut Abu Nuaim, Abu Sa'labah ini hampir tiap malam itu bertafakur, jadi melihat alam, ya. Kemudian setelah bertafakur itu kembali di kediamannya, lalu melakukan sholat, ya, bersujud pada Allah. Abu Sa'labah ini aslinya bernama Jursum bin Ali, ya, Jursum bin Ali. Masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah, bertemu Nabi saat hendak mempersiapkan perang Hunain. Ada juga yang berpendapat saat mempersiapkan perang Khaybar. Dan masuk Islamnya itu membuat beberapa orang juga masuk Islam. Ada keberkahan ketika dia masuk Islam.
Abu Sa'labah ini dikenal sebagai sahabat yang suka menimba ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebut sebagai ulamanya di kalangan sahabat pada waktu itu. Dia juga meriwayatkan beberapa hadis Nabi bersama sahabat-sahabat yang lain yang sudah masyhur seperti Abu Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal. Nah, keistimewaan Abu Sa'labah ini adalah dia sering bertanya kepada Nabi hal-hal penting tentang pengalaman pribadinya, sampai Nabi pun pernah memberikan pujian dan kabar gembira kepada Abu Sa'labah ini, sehingga kemudian Ibnu Dinar itu pernah mengomentari salah satu akhlak dari Abu Sa'labah ini, ya. Abu Dinar ini mengatakan begini: dulu jika orang-orang yang berilmu itu bertemu dengan orang-orang yang lebih alim, maka dia akan menambah ilmunya dengan bertanya kepada orang alim. Dan jika ketemu dengan orang-orang yang selevel gitu ya, samalah keilmuannya, dia diajak diskusi, ngajak diskusi. Dan kalau bertemu dengan orang yang ilmunya lebih di bawah dia atau lebih rendah, dia tidak sombong dan menunjukkan bahwa dia pintar atau berilmu. Nah, itu yang dilakukan oleh Abu Sa'labah. Jadi kalau Rasulullah SAW pernah memuji Abu Sa'labah ini, kemudian Ibnu Dinar itu pernah memberikan gambaran tentang akhlaknya dari Abu Sa'labah ini. Berbeda dengan orang alim saat ini, kata Ibnu Dinar itu, orang alim saat ini ketika bertemu dengan orang yang lebih alim, dia cuek saja seolah-olah tidak butuh gitu. Dan kalau bertemu dengan yang selevel, samalah gitu, dia tidak ngomong apa-apa, tidak berdiskusi apa-apa. Dan saat bertemu dengan orang-orang yang lebih rendah ilmunya, dia malah sok menunjukkan kepintarannya. Dan model yang kemudian digambarkan oleh Ibnu Dinar tentang akhlak Abu Sa'labah ini dalam kaitannya keilmuan, maka penting untuk kita perhatikan bersama bagaimana bersikap dengan orang yang lebih alim daripada kita, lalu kemudian bersikap pada orang yang mungkin sama, dan bagaimana kita bersikap kepada orang yang mungkin dari sisi keilmuan lebih rendah dari kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kisah tentang orang yang meninggal dunia pada saat sujud ini beberapa tempat dan beberapa orang juga pernah mengalami itu. Tetapi tentu menjadi menarik buat kita karena sujud itu adalah sebuah simbol ketundukan, ketaatan seorang hamba kepada Allah yang paling tinggi, ya. Nanti kita akan jelaskan bahwa orang yang meninggal dalam kondisi yang begini itu luar biasa. Saya ingin memberikan contoh lagi, ketika seorang syekh di Arab Saudi namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Ahmad itu pernah bercerita tentang seorang perempuan yang meninggal saat sujud dalam salat. Jadi perempuan ini, kata beliau, itu orang yang kekeh, dia acik, setiap selesai azan dia sudah siap untuk sholat. Jadi dia sholatnya tepat di awal waktu, ya, di awal waktu. Jadi habis azan dia sudah siap untuk melaksanakan sholat. Suatu saat anak perempuan ini menjadi pengantin. Nah, di kebiasaan di mana-mana kalau pengantin itu biasanya dikasih dirias atau di make up gitu ya. Nah, ini make upnya itu habis maghrib. Jadi ketika jadi manten anak perempuan ini, ketika di make up kemudian jadi habis maghrib. Saat di make up itu kira-kira setelah itu Isya. Lalu perempuan itu mengatakan pada ibunya, karena sudah adzan, "Bu, saya mau sholat dulu." Ya, tentu jawaban ibu, "Gimana kamu? Orang
dirias gitu, di make up kok mau sholat, nanti luntur semua gitu kan bahasa kita itu. Bahasanya nanti aja sholatnya itu, sholatnya nanti aja pada saat selesai acara manten itu. Tapi anak itu lalu mengatakan, demi Allah, aku tidak akan pergi dari ruangan ini sebelum selesai sholat isya. Ibu harus tahu tidak ada kepatuhan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah, karena dia sudah kekeh biasa seperti itu. Lalu ibunya kemudian agak-agak naik gitu ya, lalu mengatakan, demi Allah aku ini ibumu nak, dengarkan, nanti tamu-tamu melihat kamu tidak cantik gitu. Lalu kemudian perempuan itu mengatakan, mohon maaf ibu, apa ibu takut aku tidak terlihat cantik di mata makhluk, di manusia-manusia itu? Bagaimana dengan penciptaku Allah? Yang aku takuti adalah dengan sebab aku tidak sholat, padahal aku mampu sholat, aku tidak tampak cantik di mata Allah. Lalu karena sudah tidak bisa dicegah, lalu anak perempuan ini lalu ya tetap sholat, tetap wudhu, maka tentu make up riasannya sudah beberapa sudah hilang gitu lah. Dan ternyata saat sujud di rakaat kedua, ternyata dia meninggal dunia. Saat sujud melaksanakan salat, lalu kemudian meninggal dunia. Inilah yang diceritakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Ahmad, itu salah seorang ulama di Arab Saudi pada waktu itu. Ada juga cerita dari Syekh Gharam Al-Bisi, dai kondang di Arab Saudi pada waktu itu. Syekh Gharam Al-Bisi itu bercerita tentang seorang perempuan juga yang dia itu adalah anaknya orang kaya, suka keliling-keliling dunia karena dia orang kaya. Nah, pada waktu selesai keliling-keliling dunia itu sampai dia sudah merasa senang, suatu saat dapat hidayah. Dia ingin bertobat. Dia ingin uang yang ada pada bapak ibunya itu kemudian tidak dipakai untuk hal-hal semacam itu. Lalu dia tobat, minta ajari seorang syekh tentang sholat dan sebagainya. Dan betul-betul saat dia kemudian ingin bertobat dan mendapatkan jalan diajari tentang sholat, dia menangis sejadi-jadinya. Dan saat besoknya dia sholat, perempuan itu kemudian meninggal pada saat sedang posisi juga sujud. Kita ingat tentang kisah 99 orang yang dibunuh oleh seorang pembunuh itu. Dengan taubatnya Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengampuni dosanya. Nah, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, tentu kita tidak sedang belajar tentang masalah orang meninggal dalam keadaan sujud yang insya Allah itu tergolong baik, tetapi kita ingin melihat bagaimana tentang sujud itu sendiri. Insya Allah pada kesempatan berikutnya juga akan kita bahas lebih dalam lagi. Sujud itu yang pertama adalah amalan yang paling disukai oleh Allah dari hamba-hambanya, yaitu saat sujud itu. Karena ini merupakan bentuk gerakan ketundukan, kehusuan, simbol penghambaan yang paling tinggi dari seorang hamba kepada Allah, itu adalah sujud. Riwayat dari Sauban radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kasratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha daraja wa hatta anka biha khati'atan." Rawahu Muslim. Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu bersujud kepada Allah dengan satu sujud, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dengannya dan menghapuskan dosa darimu dengannya. Hadis riwayat Muslim. Sebagian salaf itu berkata, "Ma min khaslatin ahabbu ilallahi an takuna fil abdi ba'da hubbi liqa'illahi min kasratis sujud." Tidak ada satu kebiasaan yang dilakukan seorang hamba yang lebih disukai oleh Allah
setelah kecintaannya pada perjumpaan dengan Allah dibandingkan dengan banyaknya sujud. Sama juga dengan pendapat dari Habib bin Abi Sabit itu, dia berkata, man wada'a jabina lillahi ta'ala faqad bari'a minal kibr. Siapa yang meletakkan dahinya untuk Allah semata, sungguh dia telah berlepas diri dari kesombongan. Jadi memang sujud itu bentuk ketundukan seorang hamba kepada Allah. Jadi seorang hamba meletakkan anggota tubuhnya yang paling terhormat, yang paling mulia, kepalanya itu ke tanah untuk dia hadapkan pada Allah yang maha tinggi, posisi yang paling rendah, merendahkan diri di hadapan zat yang maha tinggi. Sehingga kemudian sujud itu menghilangkan yang namanya kesombongan dalam hati itu. Kita ingat juga peristiwa iblis pun kemudian diusir dari surga adalah karena tidak mau bersujud. Maka digambarkan bahwa iblis, setan-setan itu ketika melihat ada seorang yang bersujud pada Allah, maka dia lari terbirit-birit dan menangis karena teringat betul bahwa dia kemudian diusir dari surga karena tidak mau bersujud itu. Pada saat kita sujud, bumi itu akan menjadi saksi bagi orang yang bersujud kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Al-Auza'i menukil pendapat dari Atha Al-Khurasani berkata, ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buq'atin min buqa'il ardi illa syahidat lahu yaumal qiyamati wa bakat alaihi yauma yamut. Tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah dengan satu kali sujud di suatu tempat di muka bumi ini, kecuali pada hari kiamat kelak bumi akan menjadi saksi untuknya, dan bumi juga akan menangisinya pada hari kematiannya. Itu dalam kitab Sifatus Safha. Allah juga akan membanggakan orang yang bersujud kepada Allah. Al-Hasan berkata, idza namal abdu sajidan bahallahu bihil malaikah yaqul unduru ila abdi ya'buduni wa ruhuhu indi wa huwa sajidun. Apabila seorang hamba tertidur dalam keadaan bersujud, Allah akan membanggakan hamba ini di hadapan para malaikat. Lalu dia berfirman, lihatlah hambaku ini, dia tengah beribadah kepadaku dan ruhnya berada di sisiku, sedangkan dia dalam keadaan bersujud. Inilah diantara keutamaan yang kemudian kita memahami tentang amalan sujud ini. Kemudian yang kedua, sujud yang banyak itu atau sujud yang diperbanyak baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya itu akan membuat keadaan seorang hamba ini nanti akan begitu dekat dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang banyak sholat, orang yang kemudian kualitas sujudnya itu benar nanti dengan posisi dan gerakan sifat-sifat sujud, lalu kemudian bagaimana sujud itu segala macam nanti kita bahas. Maka orang yang punya kualitas dan kuantitas sujud yang bagus ini akan bisa menjadi teman dekat atau bergandengan dengan Nabi Muhammad SAW. Riwayat dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang sering saya sampaikan ini di acara-acara maulid atau acara-acara ketika mengingatkan kecintaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Riwayat dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi faqala li sal fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah qala ghairu dhalik qultu huwa dhak ya Rasulullah qala
fa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Jadi riwayat dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, suatu hari saya pernah bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku sediakan segala kebutuhan Nabi, air wuduknya dan air-air yang lain yang menjadi hajat beliau. Maka ketika sudah aku sediakan air wuduk buat Rasulullah, aku sediakan hajat dari Rasulullah, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini sama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, "Sal, kamu minta apa? Silakan minta," gitu kan. Kamu minta apa? Lalu kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin bersama engkau di surga. Aku ingin bersanding bersama engkau di surga itu." Lalu kemudian Rasulullah kemudian nanya lagi, "Selain itu apa? Selain itu minta apa?" Lalu kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menjawab, "Wadak, cukup itu saja ya Rasulullah, cukup bisa bersanding dengan engkau di surga, itu aja." "Iya, selain itu," kata Rasulullah, "enggak cukup itu aja." Sehingga kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi itu mengatakan, kalau mau tahu model zuhudnya seorang itu adalah seperti Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini. Dia ditawari tidak mau gitu. Ditawari tidak mau. Jadi kira-kira kalau seperti kita bertemu dengan Rasulullah lalu kemudian ditawari minta apa gitu kan, minta bersama engkau ya Rasulullah di surga, terus apalagi, kira-kira banyaklah yang disebut gitu kan, banyaklah yang disebut. Tapi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini kemudian sudah cukup itu saja ya Rasulullah. Sehingga kemudian Ibnu Qayyim menyatakan ini model orang zuhud yang ditawari dunia dia tidak mau memilih yang lain-lain. Nah, lalu kemudian Rasulullah mengatakan sabda kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, "Fa inni ala nafsika bi kasratis sujud." Maka tolong bantu aku bisa memenuhi hajatmu, keinginanmu, untuk kamu bisa bersanding, untuk bisa bersamaku nanti di surga itu dengan memperbanyak sujud. Artinya banyak melaksanakan salat atau menjadikan kualitas salatnya itu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bersujud itu berada pada kondisi yang paling dekat kepada Allah ya. Karena tadi sudah disebutkan sujud itu merupakan gerakan atau model, simbol apapun namanya, yang menunjukkan paling dekatnya kita kepada Allah sebagai seorang hamba. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a." Keadaan seorang hamba yang paling dekat kepada Rabbnya itu adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Nanti juga kita akan bahas itu ya pada kesempatan yang akan datang. Jadi modelnya kita tahu bahwa ruku sujudnya Nabi itu seolah-olah sama dengan berdirinya beliau lamanya. Padahal kita tahu model sujud itu bacaannya, nanti kita bahas juga, ada bacaannya Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, sebentar sekali bahasanya. Ada juga Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli sekali. Itu sebentar. Bagaimana memposisikan lamanya itu sama dengan waktu berdiri? Nah, maka di situ disebutkan fa'aksirud doa ya, perbanyaklah kamu doa. Di Al-Majmu'-nya Imam An-Nawawi itu beliau menulis bahwa boleh-boleh saja orang berdoa pada Allah ya, dengan doa-doa yang sudah ada baik di Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an maupun hadis, tapi juga boleh berdoa dengan bahasa sendiri. Karena itu posisinya dekatnya seorang hamba kepada Allah. Boleh pakai selain bahasa Arab, itu dibolehkan. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk berbahasa Arab, maka dia boleh untuk meminta kepada Allah dengan bahasa selain bahasa Arab pada waktu sujud itu. Nanti kita akan detailkan lebih dalam. Nah, berikutnya adalah doa yang dipanjatkan pada posisi waktu sujud itu
memang lebih layak untuk dikabulkan, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan, fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-Rabb azza wa jalla, wa amma as-sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayustajaba lakum." Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Kita tahu bahwa tingkatan amal, 3 amal ini kalau dipisah-pisah, yaitu amal membaca Al-Quran, zikir dan doa, itu kalau dipisah-pisah tingkatan paling tinggi adalah membaca Al-Quran, lalu yang kedua berzikir, lalu yang ketiga berdoa. Itu kalau dipisah-pisah. Maka walaupun membaca Al-Quran ini utama dari ketiga amal ini, maka juga tidak boleh membaca Al-Quran pada saat ruku atau sujud. Walaupun itu utama. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Adapun saat ruku, maka agungkanlah Allah, agungkanlah Rabb azza wa jalla padanya. Sedangkan saat sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam doa pada waktu sujud, karena saat itu sangat layak untuk dikabulkannya doa kalian. Itu yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang terakhir dalam kaitan keutamaan sujud ini, bahwa wajah orang-orang yang bersujud pada Allah nanti pada hari kiamat akan bercahaya, ya. Dalam Quran surat Al-Fat ayat 29, saat Mujahid memberikan tafsiran pada ayat simahum fi wujuhihim min asaris sujud, tanda-tanda mereka akan tampak pada wajah mereka dari bekas-bekas sujud. Jadi Mujahid berkata, bayadu wujuhihim yaumal qiyamah likasrati sujudihim kana fid dunya. Wajah-wajah mereka itu nampak putih bercahaya pada hari kiamat karena banyaknya sujud pada waktu di dunia. Jadi tanda hitam di dahi seseorang bukan menunjukkan tanda ketaatan seseorang itu. Tanda hitam yang ada di dahi seseorang itu bukan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang ahli sujud saja, ya. Bukan itu yang dimaksud. Jadi bekas sujud itu bukan itu yang dimaksud. Bahkan ada satu riwayat yang kemudian disebutkan itu, an Salimin abin Nadri qala ja'a rajulun ila ibni Umar fasallama alaihi qala man anta qala ana hadinuka fulan wa ra'a baina ainaihi sajdatan saudaa faqal ma hadha al-asar baina ainai faqad sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fahal taraha hunna min syai'. Dari Salim Abu Nadir, ada seorang yang datang menemui Ibnu Umar. Setelah orang tersebut mengucapkan salam, Ibnu Umar bertanya kepadanya, siapa kamu? Siapa anda? Aku adalah anak asuhmu, jawab orang itu. Lalu kemudian Ibnu Umar melihat ada bekas sujud yang berwarna hitam di antara kedua matanya. Beliau berkata kepadanya, bekas apa yang ada di antara kedua matamu ini? Sungguh aku telah lama bersahabat dengan Rasulullah, aku bersama dengan Abu Bakar, aku bersama dengan Umar, Utsman. Apakah kamu pernah melihat ada bekas di dahinya? Nah, sampai segitunya, ya. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu menganggap bahwa dahi yang hitam itu justru memburukkan penampilan. An Ibnu Umar annahu ra'a asara faqala ya Abdullah inna suratar rajuli wajhu fala tashin surataka. Dari Ibnu Umar, beliau melihat ada seorang yang pada dahinya
terdapat bekas sujud. Ibnu Umar berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya penampilanmu seorang tidak terlihat pada wajah, jangan kau jelekkan penampilanmu, yang bagus saja, putihkan saja, bahasanya seperti itu. Jadi sekali lagi, bukan tanda hitam itu menunjukkan mulianya seseorang di hadapan Allah karena dia dari bekas sujud, bukan itu yang dimaksud itu. Tapi adalah bekas sujud tadi disebutkan oleh Mujahid, itu adalah tanda cahaya, tanda putih pada saat nanti di hari kiamat, karena dia kemudian banyak melakukan sujud pada waktu di dunia. Dan bahkan banyak para ulama tidak suka seperti itu. Tetapi juga tidak boleh menjelek-jelekkan orang yang seperti itu. Kenapa? Karena posisi dahi itu berbeda. Ada dahi yang kemudian lonjong di atas mata itu, sehingga kemudian ketika sujud seperti itu. Karena nanti sifat sujud itu salah satunya adalah tujuh anggota badan itu harus ada di tanah, ya. Pertama wajah, kemudian yang kedua adalah dua tangan, lalu kemudian dua lutut dan dua kaki kita. Jari-jarinya harus menghadap kiblat dengan dirapatkan seperti itu. Nah, dahi itu atau wajah itu adalah menyentuhkan hidung kita dengan wajah kita, hidung kita dengan dahi kita sentuhkan ke tanah. Jadi harus nyentuh gitu kan. Tetapi yang hidungnya agak ke dalam, ya tidak perlu kemudian disentuh-sentuhkan juga, nanti bentuknya juga berubah. Artinya secara umum bahwa bekas sujud itu bukan berarti tanda hitam, menunjukkan kemuliaan, atau justru para sahabat ada yang tidak suka. Ibnu Umar pun mengatakan, bersihkan ya, tidak bagus. Orang itu seperti itu. Aku sudah bersama Rasulullah, bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman juga tidak ada yang begitu. Nah, tetapi di satu sisi jangan kita kemudian menjelekkan, karena sampai ada yang kemudian menyebutkan ada sekte sesat model Khawarij itu yang bercirikan dengan harus dengan dahi hitam itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana sifat-sifat sujud, lalu tentang ragam model sujud. Ada sujud syukur, ada sujud sahwi, ada kemudian sujud tilawah. Yang intinya saat seorang hamba suka bersujud, dia misalnya mencintai Allah, saat kemudian dia bisa berdekatan dengan Allah dengan posisi dan keadaan sujud, maka tentu kebiasaan-kebiasaan itu bisa suatu saat mungkin Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan sujud, sebagaimana yang sudah saya ceritakan di awal. Karena keutamaan sujud itu sungguh sangat luar biasa, yaitu dekatnya seorang hamba di hadapan Allah. Maka perbanyaklah berdoa pada saat kondisi sujud, karena doa yang layak dan pantas untuk lebih dikabulkan oleh Allah sesuai dengan hadis Nabi tadi, riwayat Ibnu Abbas, adalah pada saat seorang hamba itu berada dalam keadaan sujud. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa bahagia dengan tetap melakukan ketaatan berupa model sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah nanti di akhirat digambarkan orang-orang kafir itu semuanya baru ingin bersujud kepada Allah setelah melihat kebesaran Allah dan dahsyatnya huru-hara akhirat. Mereka semua pada mau sujud kepada Allah, tapi setiap mereka mau sujud roboh, tidak bisa sujud. Berbahagialah kita kalau masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa posisinya bisa sujud kepada Allah. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.